Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 15 April 2022. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 yang demikian bunyinya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jumat yang terkasih, 10 tahun silam, beberapa pelayar asal Inggris diculik dan disandra oleh perompak Somalia selama 38 hari. Atau kurang lebih 1 tahun lebih gitu ya Bapak Ibu. 2 diantaranya bernama Paul dan Rachel Candler. Akhirnya mereka dibebaskan setelah para penculik mendapatkan uang tebusan yang besar. Dalam hal ini, pihak keluarga Candler tidak pernah berterus terang terhadap nominal yang mereka berikan kepada para penjahat itu sebagai tebusan untuk 2 nyawa tersebut. Siapapun yang rela menyumbangkan uang tebusan yang begitu besar tersebut tentu sangat bermurah hati. Seperti mahalnya uang tebusan Paul dan Rachel Candler, demikian pula gambaran sederhana tentang apa itu penebusan. Penebusan adalah sesuatu yang dibayarkan untuk suatu kebebasan. Orang-orang yang dibelenggu, orang-orang yang dipenjarakan, diperbudak. Ketika Yesus mengatakan bahwa hidupnya adalah tebusan bagi banyak orang, para pendengarnya pasti pertama kali akan berpikir tentang lelang budak gitu ya Bapak Ibu. Penulis Mark Meynell meminta kita untuk membayangkan bagaimana seseorang membeli budak untuk membebaskan mereka. Bapak Ibu Saudara, berikut saya bagikan dalam 3 poin pelajaran penting yang harus kita ingat dari suatu pengorbanan, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, manusia adalah pribadi yang terjebak sehingga harus diselamatkan. Kita manusia tidak sempurna. Kita seringkali atau seringnya mendapati hal-hal yang salah. Kita kerap terjatuh hanya pada standar yang kita buat sendiri. Kita seringnya melanggar aturan yang dibuat Tuhan. Dan inilah yang disebut dalam Alkitab sebagai dosa. Dan kita terikat dalam perbudakan tersebut dan tak mampu melepaskan diri. Jebakan yang kita alami itu bukanlah sebuah kecelakaan. Kita terjerat di dalam jerat yang kita pasang sendiri, seperti laba-laba yang terjerat di dalam jaring-jaring buatannya sendiri. Hal ini disebutkan dalam Efesus 2 ayat 3 yang bunyinya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging
dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak mau keluar dari jebakan tersebut, maka dosa itu akan terus berputar seperti rotasi. Kita akan mengalami kekosongan di dalam kematian kekal. Kita adalah domba yang hilang. Namun Yesus Kristus datang sebagai gembala yang baik. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sejatinya manusia dikasihi Tuhan. Tuhan tidak melambaikan tangannya lalu berkata, "Well, aku memaafkanmu, sudahlah." Hal itu merupakan tindakan yang menyangkali keadilan, karena keadilan harus tetap ditegakkan di muka bumi ini. Apakah kita mau mempertanggungjawabkannya? Tentu saja kita harus bertanggung jawab. Apapun pelanggaran yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya. Namun karena kita begitu dikasihi Tuhan, Dia rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dia berkata, "Aku akan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagimu." Dia mengambil konsekuensi dari dosa-dosa kita. Dia rela mati mengambil hukuman atas juga dosa-dosa kita. Keadilan ditegakkan, utang dibayar, sehingga para tahanan berhasil bebas dari pintu penjara yang meledak karena penebusan. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami hal ini, tetapi setidaknya kita bisa paham bahwa tindakan Yesus didasarkan oleh pengorbanan cinta yang sangat besar. Kita adalah orang-orang berdosa yang sangat dicintai, lebih dari apapun yang pernah kita ketahui. Lalu poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, manusia, setiap kita diundang untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosa kita. Salib mendesak kita untuk memilih satu sisi, dan itulah yang Yesus lakukan. Mengundang kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, untuk bertobat dan berbalik, untuk mengubah hati dan pikiran kita, percaya akan kabar baik, sehingga pengampunannya dan kerajaan Allah terbuka untuk semua yang cukup mau melakukan kerendahan hati untuk mau menerima Dia Sang Penebus. Selamat menghayati Jumat Agung bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh luar biasa pengorbanan-Mu bagi setiap kami yang berdosa ini. Ampuni kami dengan segala tindak tanduk kami, perkataan kami, yang masih menyakiti hati sesama kami, terutama menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu, lingkupi kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami telah berdoa.